If you found the one, you should never give her up. I think it's the way. Baiklah, yang pertama kita mulai dari pengertian klorida. Klorida adalah anjon utama cairan ekstraseluler. Klorida merupakan 0,15% berat badan. Konsentrasi klorida tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Bila beraksi dengan natrium atau hidrogen, klorida akan membentuk ion klorida negatif. Kebutuhan akan klorida yaitu 750 mg per hari. Klorida merupakan senyawa kimia di mana satu atau lebih atom klornya memiliki ikatan kovalen dalam molekul. Di Indonesia, klor digunakan sebagai disinfektan dalam penyediaan air minum. Dalam jumlah banyak, klorida akan menimbulkan rasa asin, korupsi pada pipa sistem penyediaan air. Angka kecukupan gizi klorida. Kebutuhan klorida yang dianjurkan miligram per hari dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Sumber klorida. Klorida terdapat bersamaan dengan natrium di dalam garam dapur. Sebagian besar klorida diperoleh dari makanan olahan yang diberi garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan merupakan sumber klorida. Juga terdapat dalam hewan seperti hati, telur, daging, dan makanan laut serta tanaman. Metabolisme. Klorida hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihadapi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Fungsi yang pertama berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Kemudian membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentukan asam lainnya. Dan keempat adalah ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh, kemudian mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Kelebihan klorida. Yang pertama itu adalah akibat kelebihan klorida dapat menyebabkan kontraksi abnormal dan apatis. Yang kedua itu hiperkloremia. Penyebab hiperkloremia ini termasuk asupan klorida yang berlebihan, biasanya berhubungan dengan penggunaan obat dan kondisi yang menyebabkan metabolik asidosis dengan kehilangan berlebihan ion bikarbonat seperti diare, gagal ginjal, dan administrasi solusi selin isotonik yang berlebihan. Kemudian kekurangan. Yang pertama, dalam keadaan normal, kekurangan klorida jarang terjadi. Kekurangan hanya bisa terjadi oleh kesalahan manusia. ASI mengandung lebih banyak klorida daripada susu sapi. Kekurangan klorida dapat pula terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Kedua yaitu hipokloremia. Penyebab paling umum adalah gangguan fungsi ginjal dan hilangnya klorida melalui keringat yang berlebihan.